warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibisono Mario Nasario dengan NIM 230111191367 dari kelas KTD kelompok 3. Di video ini saya ingin menjelaskan terkait anamnesa dan pengecekan kesehatan kandang dan ternak di peternakan Pak Teguh di daerah Burarang, Kecamatan Tembalang. Saya tidak langsung datang ke peternakan, melainkan melalui via call WhatsApp untuk mewawancarinya. Silakan ditonton. Wip, mulai. Pak. Aduh Mas, ini Pak Halo, Teguh ya. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Ibisono. Dengan Bapak namanya siapa ya? Pak Teguh. Pak Teguh. Pendidikan terakhirnya apa, Pak? SD, cuma SD Mas. Iya, Mulai beternak tahun berapa, Pak? 92. Ya, Mau beternak didapat dari mana, Pak? dari temen sama itu tuh mantri hewan ya. Jumlah ternak yang Bapak ternakan ada berapa ya, Pak? Ada 25. Untuk cara mengetahui kalau ternak sakitnya gimana ya, Pak? Tidak mau makan, dia tidur terus itu dekem itu loh. Nah, terus tidak bisa gajemi itu, terus bulunya agak merinding gitu, sumurnya kering, itu tuh apa, moncongnya itu tuh kering, itu tidak basah, itu kan kelihatan kering kalau sehat. Kalau tidak sehat itu kalau sehat itu basah, kalau kering itu tanda-tanda sakit. Congornya itu toh. Iya, hidungnya, Pak. Hidungnya tuh. Ada penyakit yang pernah menyerang ternaknya nggak, Pak? Ya kalau yang saya pelihara selama ini belum pernah, cuma sakitnya itu seperti stroke itu loh. Kalau mau berdiri skinnya gejojor itu nanti bisa sembuh sendiri gitu. Seperti geringgingan itu loh, geringgingan itu kayak kram gitulah, gejojor lah. Nanti kalau sudah anu itu ya sembuh sendiri, nggak bisa ditekuk gitu. Kadang jalan tuh ditarik-tarik gitu gini, nggak bisa ditekuk gitu. Penyakitnya cuma gitu. Untuk mengatasinya gimana ya? Saya suntik ke sama mantri hewan gitu lah, terus saya bilang itu cuma itu nanti kalau sudah jalan sudah biasa anu sembuh sendiri gitu, bilangnya gitu ya, sembuh sendiri gitu. Terus disuntik itu apa, antibiotik sama tambah vitamin gitu biasanya gitu. Nggak sakit saya panggil ke dokter hewan tuh. Kalau untuk mencegah penyakit biar nggak kena ternaknya gimana ya, Pak? Ya konen itu ya kandangnya bersih, makannya terjamin gitu toh. Pakan yang diberikannya berupa pakan apa ya, Pak? Dan waktunya kapan? Itu makanannya 3 kali tiap pagi, dibersihkan dulu kotorannya, terus dikasih makan gitu. Nah, 3 kali siang sore, pagi siang sore gitu. Kalau membersihkan ternaknya caranya gimana ya, Pak? Itu pakai sekop, dibuang belakangnya gitu agak jauh, pokoknya enggak bisa itu ada dijirumi itu yang dibuat tempati dia itu enggak ada kotorannya gitu. Kan nanti kan bisa menimbulkan banyak nyamuknya, ada lalatnya gitu. Kalau enggak dibuang agak jauh. Jarak Tes, halo. untuk jarak kandang dengan halo, Nggih, pripun? untuk jarak dari kandang dengan rumahnya kira-kira berapa jauh ya, Pak? Tempat rumah Lumayan saya jauh. itu jauh. Enggak ada 1 meteran nih. Oh, ini di kebun itu. Berarti lingkungannya mendukung ya, Pak? Ya mendukung. Apakah ada ternak lain di sekitar kandangnya nggak, Pak? Ya banyak nih agak jauh-jauh, enggak dekat-dekat gitu. Itu di bawah samping jalan tol itu kan ada tanah kosong itu ya, ada ternak. Ada 9 atau berapa itu kelihatan dari sini. Untuk ternak Eh? apa ternaknya? Ternaknya sapi. Itu sapi juga? itu Oh, itu sapi di juga? atas tuh ya. Oh, baik. Tuh terus
Itu teman saya yang tadi sini tuh yang ternak penggemukan. Oh, Itu tiap 6 bulan dipotong. baik. Di daerah tersebut ada sumber air, Pak. Ya ini buat minumnya sumber ini. Saya pakai selang terus saya tandu ke itu tuh bak tandon gitu. Buat ngasih minum gitu. Buat enggak pakai air artitis atau pam enggak, pakai air sumber itu alami. Terus kondisi saluran pembuangan di PSS-nya gimana ya, Pak? Nggak ada saluran. Enggak ada saluran oh ini di ngano Mas. Ternyata di kebon lebar gitu udah mengganggu ngano lingkungan. Masih kosong gitu, tanah kosong itu. Terus untuk tanaman yang ditanam di sekitar kandang ada apa, Pak? Ada pohon pisang, ada puhung, ada kates. Itu di atas saya itu. Kayak rumput yang buat makan itu. Rumput. Ya rumput odet sama rumput kolonjono itu, benggolo itu. Itu Rumput segitu. gajah. Yang tanam itu saya tanam itu. Iya. Seperti ternak tadi tanamannya. Daerah tersebut sejuk atau enggak ya, Pak? Agak panas. Agak panas. Agak panas. Sifat bangunan kandangnya itu permanen atau semi permanen? Kalau ini biasa Mas. Pakai asbes sama seng, terus Oh. agaknya kayu. Jadi bisa di itu ya. Ya. Apa permanen? Untuk Ya. kebersihan alas kandangnya gimana ya, Pak? Kebersihannya kotorannya itu buat nanam-nanam itu atau tanaman. Saya buang ke alas itu. Oh, Buat nanam pisang, nanam puhung, nanam apa? Kates. Tuh. Tempat pakan dan minumnya itu permanen atau semi permanen? Semi permanen. Biasa. Ya. gimana Wid? Udah. Wid, Untuk komoditas banyak ternaknya ternak banget. apa ya, Pak? Ternak Sa- potong atau ternak perah? Ini dua. Ternak potong sama itu toh Sapi potong. sapi Perah. Sapi ternak biasa itu manaan itu buat anakan itu loh. indukan. Indukan. Pedet. Sama penggemukan. Sapi potong. Sapi potong itu Mas. Bangsa yang diternakan apa? Sapi biasa, sapi itu Dan bangsa yang diternakan Iya. sapi jenis silang Mas. Ada yang Brahman, ada yang poco-poco PO itu Mas. Remusin. berarti yang ternakan jenis kelaminnya ada jantan dan betina ya, Pak? Iya. Yang di kandang itu yang jantan semua. Kalau yang saya gembala itu ada yang betina, banyak yang betina. Mau itu buat ternak itu diambil anaknya itu Mas. Ya. Ya cukup ya. Untuk umurnya itu rata-rata berapa tahun ya, Pak? Itu yang saya pelihara yang dipotong ya apa yang yang apa? Di Dikembala. yang Yang mau didaging ke mau apa yang dikembala? siapa itu? Yang di daging Oh, yang didaging itu ya minimal daging bagus itu sapi yang sudah tua minimal Sudah. 3 tahun. Hah? Dagingnya akan tua Penutupan. bobot gitu. Ya. Kalau udah penutupan. Sebelah penutupan. Wib, Bibi, halo. halo ya. Ya kalau udah penutupan. Kalau begitu terima kasih ya, Pak. Ya, ya. Atas bantuannya. Ya, sama-sama Mas. Kurang lebihnya mohon maaf ya, Pak. Ya, ya, enggak apa-apa Mas, sama-sama. Pengamatan lingkungan dari kandang ternak yang dipraktikkan ialah jarak kandang dengan permukiman, kemudian ternak yang dipelihara di daerah sekitar, kemudian sumber air, kemudian tanaman yang ada di sekitar lingkungan, kemudian kondisi suhu dan kecepatan ternak di daerah tersebut, kemudian sifat dari bangunan kandang tersebut, dan terakhir kebersihan kandang itu sendiri. Dapat dilihat kandang terletak rada jauh dari pemukiman penduduk. Selain itu terdapat pepohonan seperti pohon pisang, rumput benggala,
rumput odot, dan lain-lain. Dan kandangnya bersifat semi permanen. Di daerahnya terlihat sedikit sejuk. Selain itu juga terdapat ternak lain seperti entok, ayam, dan kambing. Pengecekan kesehatan kali ini, ternak yang diamati ialah ternak yang berasal dari komoditas sapi potong dengan berasal dari jenis simental berkelamin jantan dengan umur kisaran 1 sampai 2 tahun yang diternakan di dalam kandang. Pengamatan jarak jauh yang diperhatikan ialah posisi ternak, aktivitas gerak ternak, posisi berdiri ternak, lalu nafsu makan ternak tersebut. Dapat dilihat bahwa ternaknya dipelihara secara berkelompok. Selain itu, ternak-ternak tersebut dapat berdiri dengan normal. Untuk pola makannya dan nafsu makannya terlihat normal dan terlihat sangat aktif. Pengamatan jarak dekat yang diperhatikan ialah kondisi permukaan kulit, kemudian bagian-bagian lubang yang ada pada ternak, dan kemudian moncong hidung ternak yang diperhatikan. Pada bagian kulit terlihat cukup bersih walaupun ada sedikit bercak putih yang kemungkinan itu merupakan jamur. Untuk bagian moncong sapi tersebut terlihat basah dan tidak kering dan merupakan kondisi yang normal untuk sapi, yaitu moncongnya basah. Kelainan pada tubuh ternak yang diperhatikan ialah kondisi pada bagian dinding rumen atau perut, kemudian warna pupil mata, kemudian apakah ada luka di bagian tubuh ternak, dan kemudian pengecekan fisiologi seperti pengukuran frekuensi pernapasan, pengukuran frekuensi denyut jantung, pengukuran frekuensi gerak rumen, pengukuran frekuensi nadi, dan pengukuran suhu rektal pada ternak. Dilakukan pengecekan pada bagian dinding perut sebelah kiri dan kanan untuk melihat apakah dinding perut itu membesar, apakah terisi pakan atau terisi gas. Dilakukan juga pengukuran frekuensi napas dengan meletakkan tangan di depan hidung sapi dan dilakukan perhitungan selama 1 menit. Kemudian dilakukan penghitungan denyut nadi atau jantung dengan cara meletakkan telapak tangan di pangkal ekor dan menghitung setiap denyutnya selama 1 menit. Dilakukan juga pengukuran suhu rektal dengan cara memasukkan termometer ke dalam rektal dan ditunggu selama beberapa detik sehingga diperoleh hasilnya. Yang bisa saya berikan mungkin terkait dengan kondisi kebersihan lingkungan kandang tersebut yang terlihat sedikit kotor. Tetapi untuk
lingkungan sekitarnya terlihat cukup bersih dan cukup jauh dari permukiman penduduk. Untuk kekurangan dari kandangnya tersebut, tidak ada saluran air, tidak ada saluran penampungan feses, sehingga feses menumpuk di belakang kandang. Selain itu, terdapat tempat makan tetapi tidak ada tempat air